Cerita dimulai dari kombinasi serangan gabungan Boruto dan Hidan bersama Deidara benar-benar bekerja. Otsutsuki itu tidak menyadari kekuatan yang dikeluarkan Hidan benar-benar membuatnya babak belur. Magma api yang dia semburkan ke arah mereka, malah berefek langsung kepada tubuhnya yang langsung terbakar dan mengalami kelumpuhan. Saat itu tanpa berlama-lama, Otsutsuki itu perlahan mulai berdiri lagi dengan memaksa tubuhnya. Tiba-tiba, aura cakra hitam keluar dari tubuhnya dan langsung menembus langit. Menyaksikan itu Boruto langsung berdiri di depan Hidan dan Deidara sambil berkata, "Sepertinya kejutanmu sudah berakhir, untuk selanjutnya yang tadi tidak akan bekerja lagi. Walaupun kalian bukan ninja sensor, kalian merasakan dengan jelas cakra hitam yang keluar dari tubuhnya?" Deidara yang mendengar itu berkata, "Cakra apa itu?" Dan lagi, sekujur tubuhnya yang terluka parah itu langsung sembuh. "Hei Hidan, segera lakukan itu sekarang juga. Akhiri jutsu tumbalmu selagi bisa." Hidan yang mendengar itu, langsung mengeluarkan tombak miliknya. Dia ingin mengakhiri jiwa Otsutsuki itu dengan tusukan terakhir tepat di titik vitalnya. Tapi pada saat hendak mengayunkan tombak tersebut, tiba-tiba Otsutsuki itu membesar. Kedua tangannya tiba-tiba memanjang dan langsung mencekik Boruto dan Deidara bersama Hidan dengan cepat. Saat itu Otsutsuki berkata, "Sialan. Sepertinya aku belajar banyak kali ini. Walaupun kalian tidak lain adalah makhluk tidak berguna, tapi kalian bisa membuat kejutan seperti ini." Boruto yang mendengar itu perlahan menggunakan segel jutsu di tangannya, tapi cekikan itu terlalu kuat. Beberapa saat setelahnya, akhirnya Naruto bersama yang lainnya bergerak. Saat itu Gaara mengeluarkan tangan pasir raksasa untuk mencengkeram Otsutsuki itu dengan keras, sedangkan Shinki langsung mengeluarkan sayap pasir besi miliknya yang bisa berubah bentuk, dan memotong Otsutsuki itu sehingga Boruto dan yang lainnya selamat dari cekikan mengerikan ini. Dan tidak lama setelahnya, Gaara langsung membawa mereka naik ke atas pasir miliknya yang dapat melayang di udara. Saat itu Gaara berkata, "Padahal cekikan itu baru sebentar, tapi luka di area leher kalian semua benar-benar buruk. Apa kau baik-baik saja Boruto?" Mendengar itu Boruto membalas, "Ya aku tidak cukup baik. Rasanya area leherku seperti patah, tapi bukan masalah. Aku akan pulih. Terima kasih Paman Gaara." Setelah hal tersebut, Naruto dan Minato langsung menyerang Otsutsuki itu dari dua sisi. Sedangkan Nagato menggunakan Shinra Tensei untuk mementalkan Otsutsuki itu. Setelah menerima serangan Naruto bersama Minato, tapi pada saat Otsutsuki itu terpental, Gaara langsung menggunakan badai pasir miliknya, yang membuat Otsutsuki itu langsung terkubur ke bawah tanah yang dalam. Shinki yang menyaksikan itu tidak diam saja, dia membantu Gaara. Dia langsung mencampurkan pasir besi miliknya dengan pasir Gaara, sehingga pasir itu benar-benar padat dan membuat Otsutsuki itu tidak dapat bergerak. Dan di sisi lain, Konan juga sudah melakukan penyerangan bersama Obito. Ini hal yang di luar dugaan. Akhirnya mereka bisa bekerja sama untuk menghadang dua makhluk yang berasal dari planet lain itu. Saat itu Konan mengeluarkan banyak jutsu kertasnya dan membuat ledakan beruntun. Tapi kedua makhluk itu dengan santainya menghindar. Obito yang menyaksikan pergerakan musuh yang ada di depannya, langsung menggunakan Kamui. Dia mencoba memotong bagian lengah makhluk asing itu. Tapi pada saat Obito melakukannya, salah satu dari mereka langsung mengeluarkan halilintar dari atas langit yang akan menyambar Obito. Tapi Nagato menyadari itu, dia langsung menyerap jutsu yang hampir menghancurkan Obito. Dan akhirnya pertarungan dahsyat terjadi di segala sisi. Semua area sudah mulai menunjukkan pertempuran yang dahsyat. Ini akan menjadi awal mula daratan arena pertempuran yang baru. Saat itu Boruto yang menyaksikan semuanya sudah tidak menahan diri. Dia langsung meminta kepada Kurama untuk menyembuhkan luka yang ada di area lehernya. Tapi tiba-tiba Kurama langsung berkata, "Berhati-hatilah Boruto. Kau sendiri tahu kekuatan mereka semua tidak akan bisa berbicara banyak melawan makhluk-makhluk ini. Apa bukan saatnya kita mundur?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Bukan itu yang kuminta padamu. Bisakah kau sembuhkan area luka yang ada di leherku akibat cekikannya tadi?" Kurama yang mendengar itu langsung menyembuhkan luka di leher Boruto dengan cakra miliknya dan kemudian dia berkata, "Cara bicaramu benar-benar membuatku kesal, tapi tidak ada waktu untuk membuat keributan. Dan lagi, aku ingin mengingatkan, Shikifujin yang ada di dalam tubuhmu sudah mulai memberontak. Kau secara tidak sadar, umur dan jiwamu perlahan digerogoti olehnya, jadi jangan lupakan ini." Boruto yang mendengar itu membalas,
Ya, aku juga menyadari serasa perlahan jiwaku sebagian sudah melemah. Jadi itu ulahnya ya? Tapi tidak masalah, aku sudah membuat kesepakatan dengannya. Tapi bersiaplah Kurama, sebentar lagi aku akan mengerahkan semuanya termasuk kau dan Jubi milikku. Tidak ada pilihan mundur, maju dan berhasil atau mundur menjadi abu, itu sudah menjadi ketetapanku. Kurama yang mendengar itu membalas. Baiklah, aku juga sudah lama diam di sini, akhirnya aku akan keluar lagi. Aku akan kembali dengan kekuatan yang besar dan memberikan cakraku kepada mereka seperti di masa lalu. Itu akan berguna untuk mereka. Setelah berkata demikian, Kurama langsung menutup kedua matanya. Dia menyerap cakra energi alam dengan cepat. Sedangkan Boruto perlahan berdiri dan sedikit menggerak-gerakan area lehernya yang sudah mulai pulih. Saat itu dia menatap Hidan dan Deidara sambil berkata, "Aku akui kalian benar-benar hebat. Tapi aku tidak akan naif, aku berterima kasih kepada kalian berdua yang membuat Otsutsuki ini. Akhirnya menggunakan kekuatan akhirnya, tapi sisanya, kalian bisa duduk santai di sini sambil melihatku melanjutkan sisanya." Hidan yang mendengar itu tersenyum dan perlahan berdiri sambil berkata, "Hei bocah, kau tahu tadi, aku sengaja tidak langsung mengeksekusinya, tapi jika kau ingin aku mengalahkan dia, beri aku sebuah pelindung yang kokoh agar dia tidak mengganggu ritual jutsuku. Dan saat itu aku akan menyelesaikannya, ya walaupun aku tidak mau langsung membuatnya tamat." Boruto yang mendengar itu, membalas, "Apa kau masih bisa melakukan hal yang lebih dari sebelumnya? Jika kau percaya diri, aku bisa melakukannya seperti yang kau minta." Hidan yang mendengar itu menjawab, "Santai saja bocah, aku masih terhubung dengan jutsuku, tapi kau tahu, dia tidak akan membiarkanku dengan mudah setelah tahu tentang kemampuan ini." Dia langsung menggunakan segel jutsu di tangannya, dan mengeluarkan 4 batang besi yang keluar dari segel karma yang ada di tangannya. Saat itu, tidak lama berselang, dari besi itu muncul cakra merah yang menjulang ke atas langit dan membuat semacam persegi yang menciptakan semacam pelindung atau kekai yang sangat kuat, dan dia meletakkan Hidan seorang diri di sana. Menyaksikan itu Hidan tersenyum dan berkata, "Sangat menarik bocah, kau bisa menggunakan formasi 6 cahaya merah hanya seorang diri? Jadi kau bisa menguasai Kekai Genkai, sepertinya ini sangat kuat. Aku yakin dia tidak akan mudah menembus ini." Deidara yang melihat itu berkata, "Bagaimana? Menarik sekali bocah ini kan Hidan. Walaupun dia menjengkelkan, aku harus akui kekuatannya benar-benar unik saat melihatnya langsung." Hidan yang mendengar itu membalas, "Pada awalnya aku kira kalian hanya membual tentang anak ini menjadi penentu dalam perang di era ini. Tapi baiklah, aku sedikit kagum dengan kekuatan yang dia miliki. Kalau begitu aku akan mulai prosesnya." Setelah Hidan berkata demikian, dia langsung membuat lingkaran ritual di bawah kakinya, dan tidak lama berselang, tubuhnya kembali berubah, menjadi hitam pekat dengan sedikit putih di area wajahnya. Menyaksikan itu Boruto berkata, "Saat ini dia sedang terdesak akibat serangan gabungan mereka. Ini saat yang pas jika kau ingin melakukan seperti yang kau katakan tadi." Beberapa saat kemudian, Boruto perlahan melayang di udara. Dia secara tidak terduga melakukan hal yang mengejutkan di depan semuanya. Dia mengeluarkan Kyuubi dan Jubi untuk pertama kalinya secara bersamaan. Menyaksikan itu Hidan dan Deidara benar-benar tersenyum. Mereka akhirnya mengakui kekuatan Boruto benar-benar menarik dan cukup terkesan melihatnya. Kurama yang telah keluar dari tubuh Boruto, langsung menggunakan Kage Bunshin setelah sekian lama. Satu tubuhnya langsung lari dan sembunyi untuk mengumpulkan energi alam. Bahkan menyaksikan pemandangan yang tidak asing itu membuat Naruto langsung teralihkan dan terkejut. Sedangkan Boruto berdiri di atas kepala Jubi yang sudah berubah ukuran menjadi besar dan melihat apa yang telah terjadi di depannya. Bahkan bukan sampai di situ saja. Akhirnya Boruto benar-benar kehilangan kendali. Roh Shikifujin keluar dari tubuhnya tanpa diperintah. Saat itu Shikifujin langsung berkata, "Aku sudah muak terlalu lama di dalam sana Boruto. Seharusnya kau sudah tahu siapa orang yang ingin kau tumbalkan untuk menahan emosiku agar tidak melahapmu sekarang." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sial, kali ini kau sudah tidak bisa bersabar lagi ya. Tapi baiklah, aku akan juga menggunakanmu. Seperti kesepakatan, makhluk-makhluk aneh itu yang akan menjadi santapanmu saat ini." Kembali di sisi lain,
Otsutsuki yang berada di dalam pasir. Milik Shinki dan Gaara mulai kehabisan kesabaran, dan juga dia mengakui kalau tubuh yang dia gunakan tidak seperti yang dia bayangkan. Itulah alasan mengapa dia semakin mengeluarkan kekuatan utamanya, dia juga akan semakin melemah, dan Boruto bisa menyadari hal itu. Apalagi dua makhluk yang merupakan musuh dari klan Otsutsuki. Ada juga di sana untuk melihat dirinya yang diambang kematian. Melihat kondisinya yang benar-benar menyedihkan, Otsutsuki itu langsung mengeluarkan banyak doujutsu di area dahinya. Muncul banyak mata-mata mengerikan di sana. Bukan sampai di situ saja, dia langsung menggunakan kekuatan mata terbarunya. Dan beberapa waktu berselang, dari mata itu keluar semacam sinar api tajam yang langsung menghancurkan pasir besi milik Shinki dan Gaara, sehingga dia bisa keluar dari kurungan tersebut. Saat itu dia langsung melayang di udara, dan dia juga menyaksikan pertarungan benar-benar sudah pecah di segala sisi, termasuk dua makhluk aneh yang sebelumnya menjadi targetnya, yang kini sedang melawan Obito dan yang lainnya. Hidan yang menyaksikan itu langsung tersenyum menyaksikan Otsutsuki sudah terlihat. Tanpa berlama-lama, dia langsung berteriak kencang. "Lihatlah Dewa Janshin, aku sudah lama tidak memberikanmu hadiah, kini di zaman yang aneh ini, aku memberikanmu sesuatu yang sangat istimewa. Kalau begitu, hancurlah kau." Setelah Hidan berkata demikian, dia langsung mengayunkan sabitnya ke arah titik vital jantungnya. Otsutsuki yang menyadari dia dalam bahaya, langsung menggunakan kekuatan matanya. Tiba-tiba dari bawah kaki Hidan muncul makhluk aneh berbentuk lintah yang memiliki rambut berwarna merah. Tapi akibat kekai milik Boruto, lintah tersebut tidak bisa menyentuh Hidan. Tapi akibat ukurannya yang besar menciptakan getaran yang dahsyat di area sana, sehingga Hidan tidak bisa berdiri dengan normal akibat itu. Tapi pada saat akan mengaktifkan jutsu akhirnya, tiba-tiba pedang sabit yang dipegang Hidan patah. Ternyata makhluk itu bisa mengeluarkan jutsu angin tak kasat mata yang bisa menembus kekai milik Boruto. Melihat Otsutsuki itu bergerak dan keluar dengan penampilan dan wujud yang berbeda, Boruto langsung menggerakkan Jubinya dan Kurama. Masing-masing mereka menggunakan Jubidama dan Bijudama secara bersamaan dan mengarahkannya ke Otsutsuki yang ada di depannya. Menyaksikan itu, Otsutsuki langsung menghindarinya dengan terbang ke atas langit. Dia kali ini berubah haluan, dia berusaha menargetkan Hidan, sebab dia sudah mengetahui cara jutsu Hidan bekerja. Dan dia tidak mau meremehkan siapapun di antara mereka semua. Melihat Otsutsuki itu menjauh, Deidara berkata, "Hei Hidan, ada apa? Bangkitlah, lakukan sesuatu selagi masih sempat. Aku akan mengurus lintah raksasa aneh ini." Hidan yang mendengar itu membalas, "Sial, dia menghancurkan senjataku. Tapi baiklah, aku masih memiliki yang lain." Setelah mendengar itu, Deidara langsung menggunakan tanah liat miliknya. Dia mengeluarkan kelabang raksasa dari tangannya, dan langsung melilit lintah raksasa tersebut dan kemudian meledakkannya dengan dahsyat. Tapi dari lintah raksasa yang sudah hancur akibat jutsu peledak Deidara, muncul sebuah asap beracun yang menyebar ke seluruh tempat dengan cepat. Bahkan tubuh Deidara tiba-tiba membeku dan tidak bisa dia gerakan, begitu juga dengan Hidan. Otsutsuki yang menyaksikan kesempatan ini, dia tidak mau membuang-buang waktu lagi dengan gerakan kilat. Dia langsung menendang dengan keras kekai milik Boruto yang melindungi Hidan. Setelah penghalang itu menghilang dan tersisa Hidan yang tidak bisa bergerak akibat asap beracun tersebut, Otsutsuki itu mendekatinya dan berkata, "Aku tahu kau adalah Edo Tensei, akan sangat merugikan buatku jika kau hidup lagi setelah kuhancurkan." Hidan yang mendengar itu menjawab dengan nada provokasi, "Jika dilihat dari wajah pucatmu, seharusnya kau sama sepertiku. Kau tidak ada bedanya dengan mayat hidup, tapi ayo lakukan saja. Kau akan melihat kalau aku tidak bisa dilenyapkan." Otsutsuki yang mendengar itu langsung mengangkat satu tangannya, tiba-tiba muncul bola hitam. Boruto yang menyaksikan hal tersebut, langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu dan membawa mereka berdua di dekatnya. Saat itu Boruto langsung menggunakan karmanya, dan menarik efek gas beracun tersebut, sehingga mereka bisa kembali bergerak lagi dengan normal. Saat itu Boruto berkata, "Berhentilah berkata seperti itu di depan dia. Aku tahu kau tidak takut dengan apapun,
Tapi jika dia menyerangmu dengan kekuatan tadi, kau akan benar-benar langsung menghilang, dan Edo Tensei-mu tidak akan beregenerasi. Hidan yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Hei, ada apa ini? Bukannya kau menginginkan itu? Apa kau sudah berubah pikiran tentangku dasar bocah?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Sial, ternyata percuma saja berbicara denganmu. Kau benar-benar keras kepala." Mendengar itu Kurama langsung berkata, "Bawa mereka berdua ke sini Boruto, aku akan memberikan cakra milikku." Mendengar itu, Boruto langsung memegang Deidara dan Hidan dan muncul di atas kepala Kurama dengan Hiraishi no Jutsu. Beberapa saat setelahnya, tubuh Hidan dan Deidara dilapisi cakra Kurama. Menyaksikan itu Deidara tersenyum lebar dan berkata, "Aku tidak percaya mendapatkan cakra Kyuubi. Sial, sepertinya aku benar-benar mulai menikmati era pertempuran ini. Cakra yang luar biasa. Pantas saja kami kerepotan melawan Jinchuriki, jadi mereka memiliki cakra sebesar ini." Hidan yang mendapatkan cakra Kyuubi langsung berkata, "Luar biasa. Cakraku benar-benar beruap-uap. Sial, kau benar juga Deidara. Semakin lama aku mengikuti pertempuran ini membuatku semakin terbawa suasana." Setelah hal tersebut, Otsutsuki itu langsung menendang tanah dengan keras, sehingga pijakan Kurama dan Jubi langsung retak dan membuat dua monster Boruto langsung jatuh akibat tidak seimbang. Tapi pada saat Boruto juga akan jatuh, Otsutsuki itu langsung muncul dari depan mereka. Dia mengeluarkan semacam cakra ungu dari kedua tangannya, dan akan mencabut nyawa Hidan dan Deidara dengan tubuh Edo Tensei mereka. Tapi ada yang menarik, Shikifujin yang ada di tubuh Boruto langsung menangkap jiwa Otsutsuki itu dan langsung menariknya. Boruto yang menyaksikan itu langsung masuk ke dalam mode karma maksimalnya. Dia merantai Otsutsuki itu agar tidak bisa bergerak. Saat itu Shikifujin langsung berkata, "Hei, sepertinya kau terjebak dalam permainanmu sendiri wahai Otsutsuki. Kali ini aku sudah menangkap jiwamu dan tidak akan kulepaskan." Otsutsuki yang melihat dirinya dalam bahaya, langsung menggunakan kekuatan matanya. Tiba-tiba tubuh Kurama bergerak sendiri, dan langsung mengeluarkan biju dama ke arah Boruto. Menyaksikan itu Kurama langsung berkata, "Segera pergi dari sana Boruto, sepertinya aku dikendalikan akibat melihat matanya. Sial, ini benar-benar buruk, aku tidak bisa menahan biju dama ini, apalagi dengan jarak sedekat ini." Boruto yang menyaksikan itu, langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu, dan pergi menjauh bersama Hidan dan Deidara. Alhasil, serangan dari Shikifujin terpaksa ia lepaskan. Kurama menembakkan biju damanya tepat di mata Jubi milik Boruto. Deidara yang menyaksikan itu kebingungan dan berkata, "Hei, ada apa dengan Kyuubi? Mengapa dia malah menyerang kita? Apa terjadi sesuatu?" Boruto yang mendengar itu langsung membalas, "Dia dalam kendali. Kalian juga berhati-hatilah, jangan menatap matanya. Dia bisa mengendalikan kalian berdua tanpa kalian sadari." Deidara yang mendengar itu membalas, "Sial, jadi seperti Sharingan ya? Tapi apa tidak ada cara lain membebaskan Kyuubi agar tidak menyerang kita?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Santai saja, aku akan menghancurkannya sekarang juga dengan Jubi milikku. Aku akan membuat dia menghilang." Deidara yang mendengar itu kebingungan dan berkata, "Apa katamu? Kau tidak gila kan? Apa kau akan melenyapkan Kyuubi sekarang? Aku kira itu keputusan terbodoh yang aku dengar darimu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatir, Kurama yang asli sedang bersembunyi di tempat yang berbeda. Dia sedang mengumpulkan energi alam. Yang menyerang kita adalah Bunshin-nya. Jadi bersiaplah, kalian juga tidak bisa selalu aku lindungi seperti ini." Deidara yang mendengar itu langsung mengeluarkan tanah liat dari tangannya. Dia mengeluarkan burung hantu raksasa, dan langsung melompat ke sana bersama Hidan. Saat itu Deidara berkata, "Baiklah Boruto, sepertinya di setiap tempat sudah terjadi pertempuran. Kau urus bagian Kyuubi. Kami akan mencari cara untuk mengelabuhi Otsutsuki ini. Apalagi kami belum menguji kekuatan yang kami terima dari cakra Kyuubi milikmu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Lakukan sesukamu, tapi ingat apa yang kukatakan tadi bukan omong kosong dan aku tidak bisa menyelamatkan kalian seperti sebelumnya. Terlebih lagi, aku juga harus memikirkan keselamatan yang lain." Hidan yang mendengar itu membalas,
Tidak perlu pedulikan mereka sejauh itu bocah Kyuubi. Nikmati saja pertarungan ini, sekalipun kau hancur. Permainan ini sudah sangat memuaskanmu. Dasar anak kecil merepotkan, seharusnya kau peduli dengan dirimu sendiri. Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sialan, lagi-lagi kau masih memanggilku dengan sebutan itu? Aku akan menghajarmu nanti agar kau mengingat namaku."